Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya hanya mengingatkan saja sama teman-teman ya untuk berolahraga ya. Karena sekarang itu mumpung harinya atau paginya sedang cerah. Nah, makanya bagi teman-teman ya untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan di luar rumah gitu teman-teman ya, olahraga yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sangat penting sekali ya untuk olahraga yang menyenangkan gitu teman-teman, biar otak kita fresh, lupa dengan penyakit gitu teman-teman, kemudian tenaganya hadir lagi gitu teman-teman, dan kemudian rasa nyamannya itu hadir lagi. Nah, makanya di season kali ini itu saya hanya mengingatkan sama teman-teman karena lebih penting ya untuk olahraga tuh, dan mumpung sekarang itu harinya itu sedang cerah teman-teman ya, karena untuk musim-musim sekarang itu lagi musim penghujan, jadi ketika mau bergerak itu ya agak sulit juga gitu teman-teman karena memang cuacanya sedang tidak mendukung. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu ya video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu sudah saya share gitu teman-teman. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir juga gitu teman-teman, itu sudah saya share juga gitu ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sehingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi sajalah, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, untuk olahraga itu sangat penting sekali teman-teman ya. Karena apa? Karena patut kalian ketahui juga bahwa imun kalian itu membaik itu ketika kalian sering berolahraga ya, banyak bergerak gitu teman-teman ya. Tetapi ketika kalian sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalian juga harus bisa memilah-milah tentang pergerakan kalian gitu teman-teman ya. Jangan sampai ada yang ada kandungan bebannya, entah itu beban pikiran atau beban terlalu berat, beban tenaga terlalu berat. Nah itu teman-teman, nah makanya saya selalu bilang itu di video-video sebelumnya juga, bahwa kalian itu beraktivitasnya itu harus yang menyenangkan teman-teman ya. Olahraga juga harus kalian pilah-pilah teman-teman. Olahraga yang baik itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis yang tidak ada beban tenaga terlalu besar teman-teman ya. Karena Anda tahu sendirilah, Anda rasakan sendirilah, ketika kalian beraktivitas yang membutuhkan tenaga ekstra itu ya mudah lelah, kemudian mudah lemas, mudah letih, dan ketika hal itu terjadi, pikiran kita itu selalu kemana-mana teman-teman. Karena biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sifat-sifatnya itu dia itu paling tidak mau menerima penderitaan ya. Nah itu teman-teman ya, lelah sedikit berpikirnya yang lain-lain, lemah sedikit berpikirnya yang lain-lain, paling tidak bisa menerima kita itu sedang turun, entah itu fisiknya, entah itu kondisinya, entah itu penderitaannya. Nah itu teman-teman, makanya hindari saja pergerakan-pergerakan yang mengandung beban pikiran dan beban tenaga yang terlalu besar teman-teman ya. Nah terus gimana sih sebetulnya untuk olahraga itu biar tidak ada beban pikiran, biar tidak ada beban tenaga terlalu besar gitu teman-teman ya? Cukup jalan-jalan saja. Nah itu teman-teman, jalan-jalan menyenangkan. Kalian bisa jalan-jalannya itu bisa ke sawah, bisa ke gunung, lihat-lihat kebun teh gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi tanpa disadari kalian olahraganya dapat teman-teman ya, kemudian pemikirannya juga dapat.
Kenapa pemikirannya bisa dapat? Minimal kalian tidak ingat penyakit, teman-teman ya. Nah itu, jujur sepengalaman saya, gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini sembuhnya terlupakan, teman-teman ya. Bukan karena obat, bukan karena herbal, tapi penyakit ini sembuhnya itu dengan terlupakan. Kenapa sih gangguan ini sembuhnya bisa dengan terlupakan? Karena kalian harus tahu bahwa gangguan ini lebih dominan itu cuma di perasaan, teman-teman ya. Nah itu ada rasa sedikit, kita itu terkena perasaannya, kita menjadi sedih, was-was, takut ini hal yang berbahaya gitu, teman-teman ya. Nah itu teman-teman, dan perasaan kalian itu sedang kacau, perasaan kalian itu sedang sensitif, perasaan kalian itu sekarang sedang lemah gara-gara ada trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Saat di awal-awal terkena asam GERD, ascites psikosomatis, rasanya seperti mau mati, teman-teman ya. Nah itu tanpa disadari menjadi trauma buat kalian gitu, teman-teman ya. Jadi yang namanya trauma semuanya serba sensitif. Pikirannya serba sensitif, perasaannya serba sensitif, tubuhnya juga semakin sensitif. Nah itu teman-teman ya, ada yang dirasa sedikit menjadi sangat besar karena kitanya selalu berpikir, waduh ini bahaya nih, ini pikirannya sedang sensitif ya. Takut-takut ini nanti jangan-jangan ini adalah gangguan yang berbahaya, jangan-jangan ini menyebabkan kematian, jangan-jangan ini menambah penderitaan. Nah itu dari pemikirannya, pemikiran kalian tambah sensitif. Nah itu teman-teman, kemudian dari perasaan ya, ini rasanya sangat besar sekali teman-teman ya. Karena apa? Karena kita dipicu dengan ketakutan tersendiri. Jadi semakin kalian rasakan, terlalu merasa-rasa, semakin kalian rasakan maka akan semakin besar rasanya gitu teman-teman ya. Nah itu dari perasaan, dan kemudian dari tubuhnya. Untuk asam lambung dan ascites psikosomatis, kalau misalkan perasaan sedang terganggu, kemudian perasaannya terganggunya itu dengan durasi yang agak lama, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sensasi fisiknya semakin hadir teman-teman, kayak macam pegel-pegel nggak jelas gitu, gemeteran gitu teman-teman, kemudian keringat dingin. Nah itu jadi semuanya juga serba sensitif ketika ada trauma gitu teman-teman. Jadi dari pikiran, perasaan, untuk tubuh juga itu semakin sensitif. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian sekarang sedang merasakan hal yang tidak nyaman, kemudian kalian dapat informasi bahwa gangguan ini bisa sembuh dengan terlupakan, alasannya memang seperti itu teman-teman ya. Semuanya karena memang lebih dominan itu dari perasaan, dari pikiran kita teman-teman ya. Sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis untuk medisnya itu 1% teman-teman ya, tidak terlalu besar teman-teman. Itu pengalaman saya teman-teman, dan kejadian asam lambung yang saat ini kalian rasakan gitu teman-teman ya, dulu juga kalian pernah mengalaminya, cuman kalian belum menyadarinya saja gitu teman-teman ya. Kayak macam begah, dulu juga kalian mengalami, dan waktu dulu saat kalian mengalami begah, kalian fine saja, baik-baik saja, kalian tidak terlalu berpikir kemana-mana karena dulu tidak ada trauma, perasaan kalian dulu belum terganggu teman-teman. Padahal begah itu begah biasa. Nah itu teman-teman, Pak, tapi sekarang begahnya beda. Sekarang begahnya itu sangat begah sekali gitu. Tubuh kalian karena sedang sensitif, karena ada trauma. Jadi kembali lagi ke situ. Nah itu teman-teman ya, seandainya kalau misalnya kalian tidak mengalami ketakutan, kalian tidak terlalu rasakan, itu begahnya begah biasa teman-teman ya. Nah itu, nah saya juga sekarang bisa ngomong seperti ini karena saya sudah mulai memahami dan sudah sembuh total teman-teman ya. Dulu juga saya mengalami hal seperti itu, begah sedikit rasanya sangat besar, aduh ini begah lagi, pengen nangis setiap hari teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya gitu. Nah tetapi ketika sekarang, oh ternyata itu begahnya begah biasa teman-teman ya. Waktu itu terasa berat itu begahnya itu karena perasaan kitanya sedang sensitif. Nah itu teman-teman, kalau orang seandainya perasaannya sedang sensitif, diomongin sedikit saja itu mudah marah, itu mudah sedih. Nah itu teman-teman, itu salah satu contoh. Nah itu teman-teman, dan kalian sekarang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, bukan di perasaannya saja teman-teman, di pikirannya juga sama. Tubuh kaliannya juga sama, sekarang itu serba sensitif, serba waspada. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang bagi teman-teman yang belum membaik, biar kalian itu cepat membaik teman-teman, kalian gak usah banyak berpikir lah dari mulai sekarang. Ini hari mumpung hari libur, kemudian sekarang itu harinya sedang cerah paginya, lakukan olahraga teman-teman ya, olahraga yang menyenangkan, biar kalian itu cepat membaik. Jangan terlalu banyak diam diri di rumah gitu teman-teman ya, merasa-rasakan, berpikir, meratapi, tidak akan membaik-baik teman-teman ya.
meratapi, kemudian merasa-rasakan, itu tidak akan membangun kalian teman-teman. Dari mulai tekad, semangat, kesehatan tidak akan membangun teman-teman ya. Jujur pengalaman saya, tetapi ketika kalian belajar masa bodoh, kemudian banyak bergerak, tidak terlalu merasa-rasakan, ada begas sedikit, cuek gitu teman-teman ya. Jalan saja, ada ulu hati sedang sakit, nggak usah dipikirin, nanti juga membaik sendiri. Yang penting kalian banyak berjemur, banyak air minum, air putih gitu teman-teman ya. Cuman itu saja gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian belajar masa bodoh, yang penting bergerak, yang penting olahraga, pikirannya jangan terlalu berpikir tentang hal-hal yang negatif, insya Allah bakalan lebih cepat membaiknya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya sekarang itu saya selalu share video sama teman-teman itu biar teman-teman itu tidak mencontoh saya ya. Waktu itu untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu agak lama juga. Nah itu teman-teman, karena waktu itu saya yang pertama-pertama itu karena memang belum paham, kemudian terlalu merangkul rasa malasnya, dan itu menjadi durasinya itu menjadi tambah lama. Nah itu, nah makanya setiap hari Minggu saya itu selalu mengingatkan sama teman-teman, ayo bergerak dari mulai sekarang, jangan terlalu banyak diam diri di rumah, jangan terlalu merasa-rasakan, karena itu tidak akan membangun kalian, tidak akan membangun semangat kalian, tidak akan membangun pemulihan kalian, tidak akan membangun rasa kebahagiaan kalian teman-teman ya. Karena ketika kalian sering berdiam diri di dalam ruangan atau berdiam diri di rumah dengan merasa-rasakan apa yang terjadi, itu akan menambah durasi kalian itu tambah banyak gitu teman-teman, tambah panjang, penderitaannya tambah menderita. Nah itu teman-teman, itu ya sepengalaman saya gitu teman-teman. Nah makanya mumpung harinya sekarang itu sedang cerah, sedang ya sedang nyaman ini ya, makanya ayo cepat lakukan dari mulai sekarang. Kalau misalkan kalian, Pak nih sekarang saya sedang tidak nyaman Pak, katanya gitu ya, jangan terlalu merasa-rasakan, minimal kalian duduk nongkrong depan rumah lah. Kalau seandainya kalian belum bisa terlalu jauh, terlalu apa ya, belum bisa jalan-jalan ke mana-mana gitu teman-teman ya, cukup duduk nongkrong depan rumah. Yang penting hindari terlalu lama di dalam ruangan teman-teman, karena untuk terlalu lama di dalam ruangan itu, jangankan kalian yang sedang terkena perasaannya, terkena mentalnya, terkena gangguan asam lambungnya teman-teman ya, orang yang normal saja, orang yang sehat saja, kalau terlalu banyak berdiam diri di dalam ruangan atau di dalam rumah, itu ada yang namanya jenuh teman-teman ya. Nah sekarang kalau misalkan jenuh itu seperti apa, sebetulnya seperti apa sih jenuhnya itu? Kalau misalkan jenuh ada itu teman-teman ya, sensasi medis itu ada teman-teman ya, kita gerah-gerah gak jelas gitu teman-teman, semangat tidak ada gitu teman-teman, itulah sifat-sifat jenuh. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika kalian sekarang sedang merasa lemas, kemudian tidak ada gairah, mungkin Anda juga kena jenuh teman-teman ya, tetapi Anda tidak menyadarinya, Anda hanya berpikirnya itu bahwa kalian itu sedang terkena penyakit, padahal tidak teman-teman ya. Lebih dominan rasa malas, lebih dominan rasa tidak nyaman di badan itu karena kalian ada mental yang sedang turun, dan mental sedang turun serba takut, akhirnya berdiam diri di rumah, dan hasilnya itu tidak nyaman, rasa lemas, kurang gairah, kurang mood dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian ingin membangun mood lagi, ingin membangun kesehatannya lagi, ingin membangun kebahagiaannya lagi, awali dari mulai sekarang. Kalian jalan-jalan menyenangkan. Kalau misalnya kalian tidak nyaman jalan-jalannya juga, paksakan saja teman-teman ya, karena kalian nanti bisanya itu karena terbiasa teman-teman ya gitu. Jangan kalah ya, jangan kalah dengan perasaan teman-teman ya. Ini sekarang perasaannya sedang terganggu. Yang namanya perasaan itu bukan butuh obat teman-teman, tetapi butuh dibenahi, bukan butuh obat. Ingat sekali lagi, yang namanya perasaan itu butuh dibenahi. Rasa sedih, rasa tidak nyaman harus dibenahi biar tidak sedih lagi. Gimana caranya? Nah, ya gitu teman-teman. Sekarang ada rasa tidak nyaman, gimana caranya supaya kalian menjadi nyaman? Nah itu teman-teman, Pak sekarang itu sekarang sedang merasakan jenuh di rumah. Nah sekarang gimana caranya supaya kalian tidak jenuh? Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian berpikir dengan wajar seperti itu, berpikir dengan secara logika, kalian nanti bisa melakukan tindakan-tindakan yang sewajarnya teman-teman ya, bukan butuh obat, bukan butuh herbal. Ingat, kalian sekarang yang lebih dominannya itu di perasaan. Kalau misalnya kalian marah sama saya, Pak, saya itu tidak terkena perasaan, Pak, saya itu cuma sakit saja. Kalau seandainya kalian sakit saja, kalian tidak akan mengalami ketakutan-ketakutan. Mau mengkonsumsi makanan ini, kalian takut. Mau melakukan aktivitas olahraga menyenangkan gitu teman-teman, kayak macam jalan-jalan biasa, kalian mengalami ketakutan. Mau keluar ke rumah, kalian takut ada apa-apa, takut ini itu.
terutamanya pokoknya banyak mikir, berarti itu kalian terkena mentalnya teman-teman. Tetapi mental di sini bukan mental kalian itu menjadi gila, bukan teman-teman, sangat berjauh berbeda. Nah itu teman-teman yang saya katakan di sini mental kalian itu keberanian kaliannya sedang turun, sedang down teman-teman ya. Kalian itu sedang rendah keberaniannya. Dan sangat wajar memang untuk orang-orang yang terkena mentalnya sekarang teman-teman ya, ketika mau melakukan apapun itu banyak mikir karena ada trauma, ada ketakutan tersendiri. Nah itu teman-teman. Nah tetapi jangan terlalu kalian rangkul itu ya, benahi dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya, saya mengingat kata-kata Pak Abdurrahman, ini harus dibenahi, ini tekadnya harus kuat. Ada perasaan tidak nyaman, nggak apa-apa, yang penting saya tenaganya ada, misalkan gitu teman-teman ya. Kalau misalkan terus sensasi medisnya juga tidak ada, oh berarti ini cuma di perasaan. Saya akan jalan-jalan saja. Nah itu teman-teman, jalan-jalan saja, santai gitu teman-teman. Yang penting kalian olahraga. Tetapi Pak saya itu takut, antar sama keluarga, ya, antar sama anak, antar sama saudara gitu teman-teman. Tetapi Pak mereka itu tidak mau mengantar. Nggak apa-apa, kalian jalan sendiri juga nggak apa-apa, tapi takut pingsan. Selama kalian sudah makan, selama kalian sudah minum, tidak akan terjadi teman-teman. Itu hanya ketakutan saja karena kalian terlalu banyak mikir. Nah itu teman-teman ya, Pak saya itu takut pingsan nanti di jalan. Sudah makan belum? Sudah minum belum? Kalau sudah, mau ngapain apa yang ditakutkan teman-teman ya. Itu cuman kalian terlalu banyak mikir, terlalu jauh berpikirnya ya. Mau melakukan, waduh takut pingsan nanti di sana. Padahal kalian jalan-jalannya juga belum kalian lakukan. Nah itu teman-teman, itu kalian terlalu banyak berpikir, terlalu berpikir jauh gitu teman-teman ya. Nah itu yang harus dihindari. Nah makanya sekarang jangan terlalu banyak mikir. Yang penting kalian sudah makan, sudah minum, kemudian sekarang harinya lagi cerah, jalan-jalan saja. Gitu teman-teman, biar kalian tuh cepat membaik, biar kalian tuh cepat sembuh total teman-teman ya. Karena ketika sudah sembuh total, ketika sudah membaik teman-teman ya, rasa nyaman itu sangat nikmat sekali teman-teman ya. Hadirnya itu sangat nikmat sekali. Mau ngapa-ngapain serba nyaman. Jangankan untuk hal-hal yang besar teman-teman ya, makan saja itu ketika kita makan itu ada terasa nikmat teman-teman ya. Berbeda dengan ketika belum membaik, kita itu makan itu kayak macam nggak ada semangat ya, rasanya itu nggak nyaman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk ada rasa lapar itu tidak ada teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika sudah sembuh total, ketika kita telat makan itu bukan gemeteran lagi, bukan perih lagi, tetapi ada rasa lapar. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika belum membaik dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Mungkin Anda juga merasakannya sendiri, untuk rasa lapar itu tidak ada teman-teman ya. Nah itu, tetapi kalau sudah sembuh total, rasa lapar itu ada teman-teman ketika kalian itu telat makan atau misalkan belum makan. Itu rasa lapar itu hadir. Dan saya katakan rasa lapar itu apakah nikmat? Sangat nikmat sekali teman-teman ya. Ketika kita merasa lapar itu sangat nikmat. Kenapa Pak rasa lapar itu sangat nikmat? Coba saja kalau misalnya kalian sudah sembuh total, ada rasa lapar, itu menjadi nikmat sendiri ketika kalian mengkonsumsi makanan apapun, itu terasa nikmat di lidahnya teman-teman ya. Dan saya katakan makanya rasa lapar itu nikmat ketika sudah sembuh total. Berbeda ketika terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis kemudian belum membaik, rasa lapar itu tidak ada teman-teman. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan apapun itu tidak terasa nikmat teman-teman ya. Nah itu, nah makanya biar cepat sembuh total, alangkah baiknya kalian cepat-cepat lakukan metodenya teman-teman ya. Melakukan metode dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis biar cepat membaik itu sangat sederhana sekali teman-teman ya. Gimana caranya supaya perasaan kalian itu nyaman teman-teman? Cuman itu saja. Jangan perhatikan asam lambungnya teman-teman, karena asam lambungnya itu cuma 1%. Tanpa diapa-apain juga kalian itu bakalan membaik teman-teman ya. Karena memang bakalan membaik, karena ini bukan hal yang sangat berat teman-teman ya. Nah itu, dulu juga kalian pernah mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Oh mohon maaf ya, kalian pernah dulu juga mengalami asam lambung ya. Cuman kalian tidak terlalu berpikir ke hal mana-mana gitu teman-teman, dan akhirnya tanpa diapa-apain juga dulu kan kalian membaik sendiri. Nah itu teman-teman, itu yang harus kalian pahami, itu yang harus kalian ingatkan. Nah sekarang kalian sudah paham, oh iya ternyata sekarang itu saya terkena asam lambung dan juga terkena perasaannya. Yang harus lebih dominan itu ya perasaannya harus dibenahi, karena ketika perasaannya sudah dibenahi, tidak ada rasa takut, tidak was-was, tidak cemas, tidak ada rasa tidak nyaman, sakit apapun akan terasa enteng teman-teman, karena memang enteng. Gitu teman-teman. Berbeda ketika kalian belum membaik, sakit apapun itu terasa berat. Contoh aja,
sakit gigi atau pilek bagi gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu sangat besar sekali. Sakit giginya itu kayak macam sakit gigi gimana gitu ya. Kemudian hidungnya mengalami mempet, itu hidungnya mempetnya itu kayak semakin besar gitu. Padahal dulu juga kalian hidung mempet pernah mengalami sakit gigi, kalian pernah mengalami gitu teman-teman. Terus kalian itu waktu dulu itu baik-baik saja, tidak terlalu berpikir kemana-mana. Nah itu teman-teman, itu menjadi patokan bahwa waktu dulu kalian belum terkena perasaannya. Nah sekarang itu kalian sedang terkena perasaannya, jadi hal apapun menjadi hal yang sangat besar. Nah makanya hal yang paling lebih diutamakan itu adalah perasaannya teman-teman ya. Ayo, nah biar cepat membaik perasaannya, kalian hanya cukup menjalankan metodenya teman-teman. Metodenya apa? Sering jalan-jalan saja, olahraga yang menyenangkan, kemudian mencari kebahagiaan, entah itu hobi-hobi atau aktivitas yang menyenangkan. Intinya apapun yang membuat kalian senang, lakukan saja teman-teman ya. Nah itu gitu, jadi biar cepat membaik. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan ya buat kalian. Semoga saja kalian ini sekarang mumpung harinya lagi cerah, semoga saja kalian itu bisa berolahraga dengan menyenangkan gitu teman-teman, karena untuk olahraga yang menyenangkan itu sangat penting sekali buat pemulihan bagi para penderita gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Kemudian saya mohon maaf, kemarin-kemarin itu bukan kemarin-kemarin ya, tadi malam itu biasanya saya setiap hari share video, cuman tadi malam itu saya nggak share karena kemarin itu ada kegiatan di PGRI teman-teman ya. Kemudian setelah beres memperingati Hari Guru, kemudian besoknya itu ada kegiatan jalan-jalan atau olahraga di PGRI teman-teman, dan kemarin itu pulangnya saya kehujanan gitu teman-teman. Waktu itu ya, kemarin tadi malam itu saya pulangnya kehujanan dan akhirnya tidak share video teman-teman ya, jadi mohon maaf sekali. Kemudian teman-teman yang bertanya juga di kolom komentar yang di video kemarin itu belum sempat saya jawab karena ya gitu ya, habis kehujanan saya mandi langsung tidur teman-teman ya, capek ya, jalan-jalannya ya lumayan agak jauh dan kemudian agak menguras keringat gitu teman-teman ya. Nah itu jadi mohon maaf sekali. Nah itu teman-teman video dari saya, seperti biasa ya, sebelum saya akhiri videonya saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sembuh total, cepat membaik, cepat kembali lagi keadaan yang dulu itu, dari mulai semangat, mood, kemudian kebahagiaan dan semuanya pokoknya tentang yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% ya bahwa keadaan yang dulu itu ya, sangat dirindukan sekali ya saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.